Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah Ramadhani Al-Katiri dengan NIM 2021-74027. Perkenalkan, nama saya Salma Silawang dengan NIM 2021-74035. Perkenalkan, nama saya Febian Tiranakwai dengan NIM 2021-74041. Perkenalkan, nama saya Wana Astanggo dengan NIM 2021-74047. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang Tanda petik, Tanda kurung, Tanda penyingkat, Atau tanda apostrof. Selamat menyaksikan. Poin pertama adalah tanda petik. Tanda petik merupakan tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, frasa, kutipan, atau kata. Dalam bahasa Indonesia, tanda petik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tanda petik satu atau tunggal, dan yang kedua adalah tanda petik ganda atau tanda petik dua. Yang pertama adalah tanda petik satu atau tanda petik tunggal, digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Yang kedua adalah tanda petik ganda atau tanda petik dua, yang dipakai untuk mengapit petikan langsung dari pembicaraan. Pertama, tanda petik. Contoh kalimatnya, pemberian gerobak sampah dilakukan di 5 warga dalam kurung RW dan 1 komunitas proklim yang ada di daerah Jalan Baru. Contoh kalimat tersebut adalah salah karena seharusnya di akhir kalimat diberi tanda petik juga sebagai penutup dari sebuah kalimat tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu tanda petik tunggal. Contoh kalimatnya seperti mohon maaf, tidak parkir motor di sepanjang trotoar ini menghalangi. Contoh kalimat tersebut adalah salah karena tidak seharusnya berada di pertengahan kata karena tidak sesuai dengan ejaan yang dibaca. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk memisahkan dan menyisipkan teks ke dalam teks yang lainnya. Tanda kurung juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tanda kurung lengkung, yang kedua ada tanda kurung siku atau tegak, yang ketiga ada tanda kurung kurawal, dan yang keempat ada tanda kurung sudut. Tanda kurung lengkung dipakai untuk mengapi tambahan keterangan atau penjelas. Contoh yang saya ambil di sini adalah pada poster berikut. Pada poster berikut, nomor urut 2, bahwa satu ID yang valid saat mendaftar untuk mengkonfirmasi slot Anda seperti dalam kurung lengkung KTP kartu tanda penduduk. Di sini menurut saya belum tepat karena tanda kurung lengkung ini dipakai untuk mengapit sebuah keterangan atau penjelas. Tetapi di dalam poster ini menjelaskan bahwa di dalam kurung lengkung itu hanya terdapat sebuah singkatan yaitu KTP. Dan menurut saya yang seharusnya menggunakan tanda kurung lengkung itu adalah kartu tanda penduduk atau yang bisa dibilang yaitu penjelasannya. Yang kedua, ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contoh kedua yang saya ambil di sini adalah poster senandung bersama. Di dalam poster ini, yang saya dapat kekeliruan adalah pada tanda baca yang digunakan adalah tanda baca siku atau tegak. Tanda baca siku atau tegak, konser diselenggarakan dengan mengikuti dalam kurung lengkung protokol kesehatan tutup kurung siku. Di sini menurut saya tanda baca yang digunakan kurang tepat karena seharusnya tanda kurung siku dipakai dalam protokol kesehatan, bukan tanda kurung lengkung. Jadi, menurut saya memperbaikinya yaitu buka kurung lengkung, konser diselenggarakan dengan mengikuti dalam kurung siku atau tegak protokol kesehatan, tutup kurung lengkung. Yang ketiga, ada tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal berfungsi untuk mengelompokkan secara urut atau listing tentang istilah-istilah. Contoh yang ketiga pada poster ini adalah pasar minggu. Para penjual lokal dengan hasil panen segar, jeruk, jeruk bali, mangga, semangka, salak.
Pada poster ini yang saya temui permasalahannya yaitu pada letak tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal menurut saya sebaiknya digunakan atau ditaruh pada awal kata jeruk. Jadi tanda kurung kurawal ini tidak usah digunakan di awal, melainkan yang saya hanya mau perbaiki di sini, para penjual lokal dengan hasil panen segar buka kurung kurawal jeruk bali, mangga, semangka, buah naga, dan salak. Tutup kurung kurawal. Yang keempat, ada tanda kurung sudut. Tanda kurung sudut ialah tanda yang jarang digunakan. Mereka hanya ditemukan di halaman referensi untuk menunjukkan alamat URI. Contoh dari kurung sudut adalah pada poster sebagai berikut. Pada bagian bawah poster ini terdapat sumber halaman, buka kurung sudut, wwf, halaman website, tutup kurung sudut, diakses pada 27 April 2021, tutup kurung sudut. Di sini menurut saya kurang tepat karena penggunaan tanda baca kurung sudut tidak diletakkan secara efisien. Sebaiknya tanda kurung sudut diletakkan pada awalan dan akhiran yang merujuk pada halaman website. Yang terakhir adalah tanda peningkat atau tanda apostrof. Nah, perlu teman-teman ketahui, tanda peningkat atau tanda apostrof adalah tanda yang dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian huruf atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Berikutnya adalah contoh penggunaan tanda peningkat atau tanda apostrof. Yang pertama, bagian huruf. Contoh kalimatnya adalah dia kan ku surati. Tanda peningkat pada kalimat tersebut menandakan bahwa adanya penghilangan huruf, sehingga arti yang sebenarnya dari kalimat tersebut adalah dia akan ku surati. Yang kedua adalah bagian angka tahun. Contohnya 19, strap 11, strap 21. Nah, tanda peningkat pada angka 21 menandakan bahwa adanya penghilangan angka sebelum angka 21. Jadi, arti yang sebenarnya adalah 19, strap 11, strap 2021. Selanjutnya ada contoh kasus kesalahan penggunaan tanda peningkat atau tanda apostrof. Nah, teman-teman bisa lihat pada slogan tersebut, di mana pada slogan tersebut adanya kesalahan dalam penulisan tanda peningkat. Tidak seharusnya tanda peningkat berada di belakang angka 45, yang seharusnya tanda peningkat tersebut harus berada di depan angka 45, dan juga harus menghilangkan angka 19 karena sudah ditandai dengan tanda peningkat. Jadi teman-teman bisa melihat penulisan tanda peningkat yang benar pada slogan tersebut, yaitu 17 Agustus 45 dengan tanda peningkat di depan angka 45.